Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salah satu tujuan daripada otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Dalam percepatan pergerakan arus pembangunan, pemerintah dituntut untuk bekerja cerdas, cermat, dan efisien, serta mampu menciptakan berbagai inovasi yang akan membawa perubahan dan pembaharuan dan percepatan pembangunan, khususnya dalam pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, Kabupaten Tanah Tidung sedang dan akan terus berupaya menciptakan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yakni pelayanan yang cepat dan mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat, baik itu melalui sistem aplikasi teknologi informasi dan komunikasi maupun secara manual yang dikemas melalui sesama perangkat daerah atau perangkat daerah kepada instansi, lembaga ataupun kepada organisasi-organisasi lainnya yang saling terintegrasi. Ada beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Di antaranya adalah 1. Yandu Bais. Pelayanan di KUA bersama Disduk Capil. Yandu Bais merupakan bahasa Tidung yang artinya istri baik. Yandu Bais adalah bentuk kerjasama antara Disduk Capil Tanah Tidung dengan KUA Sekabupaten Tanah Tidung untuk memastikan data calon pasangan pengantin sesuai dengan data kependudukan. Setelah proses pernikahan berlangsung, pasangan pengantin tidak hanya mendapatkan buku nikah, tapi juga mendapatkan kartu keluarga, KTP elektronik yang baru sesuai dengan perubahan status perkawinannya. Kemudian yang kedua, ada inovasi kami bernama 3 Master. 3 Master merupakan ringkasan dan tujuan dari sasaran Bapeda dan Litbang yang isinya merupakan program super prioritas untuk menunjang pencapaian tujuan Bapeda dan Litbang, yaitu menjadi terbaik dan tercepat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan tertunggal dalam menciptakan inovasi. Kemudian inovasi kami yang ketiga adalah dokter keliling. Untuk dokter keliling inovasi di bidang kesehatan, kami selaku pemerintah tentunya ingin agar seluruh masyarakat kami dapat terlayani dan tersentuh oleh pengobatan gratis, terutama bagi warga kami yang berada di pelosok desa yang jauh dari layanan fasilitas kesehatan. Untuk itu, melalui Dinas Kesehatan, kami membuat inovasi yang kami namakan dokter keliling, dan program ini kami lakukan 1 kali setiap bulan dengan langsung mengunjungi masyarakat yang berada di desa-desa. 4. Inovasi kami tentang lembar aktivitas siswa bahan ajar masa pandemi. Semenjak pandemi COVID-19, daerah harus menerapkan pembelajaran dari rumah. Walau daerah Tanah Tidung memiliki kondisi geografis dan infrastruktur yang serba terbatas, tidak mengurangi komitmen kami untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, menjangkau seluruh peserta didik dengan menerapkan 5 strategi inovasi kami. Yang pertama, menggunakan bahan ajar yang kontekstual dan bermakna dengan mengembangkan bahan ajar berupa lembar aktivitas sebagai aktualisasi dari kurikulum darurat dan memodifikasi dari modul Kemendikbud. Seluruh guru kami latih melalui KKG dan MGMP untuk mengembangkan bahan ajar ini dan memberi pembekalan bagaimana mengajar di masa pandemi. Kemudian strategi kami yang kedua
Kami memberikan pendampingan belajar melalui guru kunjung untuk memberikan pembelajaran menggunakan lembar aktivitas yang sesuai dengan kemampuan siswa berdasarkan hasil asesmen formatif yang dilakukan secara masif. Yang ketiga, budaya baca dengan meminjamkan buku bacaan sesuai dengan minat siswa untuk mengembangkan literasi bagi siswa yang belum bisa membaca. Maka buku dibacakan oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan, laporan berbasis daring atau webinar, serta survei dan berbagai bentuk lainnya. Hasil survei terhadap orang tua diketahui 94% orang tua dapat menggunakan lembar aktivitas yang kami kembangkan untuk mendampingi anak belajar dari rumah. Hasil evaluasi tersebut kami publikasi di website gurutanatidung.id. Yang kelima, pembukaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Semenjak pemerintah mengeluarkan keputusan bersama 4 menteri, maka Tanah Tidung langsung menerapkan dengan melakukan pembukaan pembelajaran tatap muka di SMP yang berada di zona hijau. Berbekal dari pengalaman tersebut, maka pada tanggal 8 April 2021 dilakukan pembukaan sekolah secara menyeluruh di jenjang SD sampai dengan SMP. Dengan menerapkan kelima strategi tersebut, maka diketahui partisipasi belajar siswa yang ada di Tanah Tidung mencapai hampir 98%. Yang sebelumnya pada awal pandemi hanya 88%. Diketahui pula peningkatan kemampuan literasi siswa mengalami peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Selamat Hari Otonomi Daerah yang ke-25. Bangun semangat kerja dan tingkatkan gotong royong di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit dan maju. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.